Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Ahmad Balhi dengan NPM 2025 Di, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Endokrin. Oke, baik, langsung kita mulai saja. Ya, di sini ada pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem koordinasi dalam tubuh yang terdiri dari kumpulan kelenjar penghasil hormon. Hormon berfungsi sebagai pembawa pesan kimia yang diedarkan melalui darah untuk mengatur berbagai aktivitas tubuh. Sistem endokrin bekerja sama bersama sistem saraf dalam menjaga keseimbangan tubuh atau homeostasis. Jika sistem saraf bekerja cepat melalui impuls listrik, maka sistem endokrin bekerja lebih lambat, namun efeknya bertahan lebih lama. Oke, di sini ada fungsinya. Fungsinya mengatur pertumbuhan dan perkembangan, mengontrol tinggi badan, pertumbuhan otot, dan perkembangan organ melalui hormon seperti hormon pertumbuhan dan testosteron. Nah, di sini ada metabolisme, pubertas, homeostasis, stres, dan emosi. Nah, metabolisme itu mengatur bagaimana tubuh menggunakan makanan untuk energi dengan bantuan kelenjar seperti tiroid dan pankreas. Nah, pubertas menghasilkan testosteron untuk memicu pubertas, produksi sperma, dan perubahan fisik laki-laki. Yang ketiga, homeostasis, menjaga kondisi internal tetap stabil seperti kadar gula darah, kadar air, dan suhu tubuh. Yang terakhir, stres dan emosi, melepaskan hormon seperti adrenalin dan kortisol selama keadaan darurat atau perubahan pada emosi. Di sini ada karakteristik hormon. Hormon adalah zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin dan disalurkan ke dalam darah. Di sini ada pula ciri-ciri hormon. Ciri-ciri hormon itu ada 5. Yang pertama, diproduksi oleh kelenjar tertentu. Yang kedua, bekerja secara spesifik pada organ target. Yang ketiga, dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Yang terakhir, memiliki efek yang besar bagi tubuh. Di sini ada jenis hormon berdasarkan strukturnya, yaitu ada 3. Yang pertama, hormon protein atau peptida. Yang kedua, hormon steroid. Yang ketiga, hormon turunan asam amino. Nah, yang pertama yaitu hormon protein atau peptida adalah hormon yang tersusun dari asam amino dan berfungsi mengatur berbagai aktivitas tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, dan kadar gula darah. Contohnya insulin dan hormon pertumbuhan. Nah, yang kedua yaitu hormon steroid adalah hormon yang berasal dari lemak atau kolesterol dan berfungsi mengatur metabolisme, reproduksi, serta keseimbangan tubuh. Contohnya estrogen, testosteron, dan kortisol. Yang terakhir yaitu hormon turunan asam amino adalah hormon yang terbentuk dari perubahan asam amino tertentu dan berfungsi mengatur metabolisme, stres, serta aktivitas tubuh lainnya. Contohnya adrenalin dan tiroksin. Nah, di sini ada hipotalamus. Hipotalamus terletak di dasar otak dan berfungsi sebagai penghubung antara sistem saraf dan sistem endokrin. Fungsi hipotalamus yaitu mengontrol suhu tubuh, mengatur rasa lapar dan haus, mengontrol emosi, dan mengatur pelepasan hormon hipofisis. Ada pula hormon yang dihasilkan yaitu tryptophan releasing hormone, kortitropin releasing hormone, gonadotropin releasing hormone, dan ADH atau oksitosin. Nah, di sini kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar berbentuk kupu-kupu yang terletak di bagian depan leher. Kelenjar ini memainkan peran utama dalam mengendalikan bagian tubuh Anda menggunakan energi. Sini menghasilkan hormon yang mengontrol metabolisme, mengatur detak jantung, suhu tubuh, dan
seberapa cepat Anda membakar kalori. Dan terakhir, mendukung pertumbuhan normal dan perkembangan otak, terutama selama masa anak-anak. Selanjutnya yaitu kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar kecil berbentuk kerucut pinus yang terletak jauh di tengah otak. Kelenjar ini membantu mengontrol siklus tidur dan bangun tubuh. Menghasilkan hormon melatonin yang membantu mengatur siklus tidur bangun, bereaksi terhadap cahaya dan kegelapan. Lebih banyak melatonin dilepaskan pada malam hari untuk membuat rasa mengantuk. Nah, di sini ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah dua kelenjar kecil berbentuk segitiga yang terletak di atas setiap ginjal. Kelenjar ini membantu tubuh merespons stres dan mengatur fungsi-fungsi penting tubuh. Di sini ada fungsinya, ada dua, yaitu memproduksi adrenalin atau epinefrin dan kortisol untuk membantu dalam situasi stres atau darurat. Nah, yang kedua, melepaskan aldosteron yang membantu menyeimbangkan garam dan air dalam tubuh. Pankreas. Pankreas adalah kelenjar panjang dan pipih yang terletak di belakang lambung. Pankreas memiliki fungsi pencernaan dan endokrin, termasuk mengontrol kadar gula darah. Selanjutnya yaitu kelenjar hipofisis adalah kelenjar endokrin yang terletak di bawah otak dan berfungsi mengatur kerja kelenjar endokrin lainnya melalui produksi berbagai hormon. Di sini ada hipofisis dibagi menjadi dua, yaitu hipofisis anterior, hipofisis posterior. Ini ada hormon hipofisis anterior, yaitu DGH, TSH. Yang terakhir hormon hipofisis posterior. Ada dua, yaitu ADH dan oksitosin. Nah, di sini selanjutnya kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar kecil di belakang tiroid yang berfungsi mengatur kadar kalsium dan fosfor dalam darah melalui hormon paratahormon atau PTH. Ada pula fungsinya untuk mengatur kadar kalsium dan fosfor dalam darah, membantu pembentukan tulang. Terakhir, mencegah kerja otot dan saraf. Ada pula dampak dan gangguan, yaitu ada 3. Yang pertama kram otot, yang kedua tulang rapuh, yang ketiga gangguan saraf. Selanjutnya yaitu kelenjar timus. Kelenjar timus adalah kelenjar yang berperan dalam perkembangan sistem kekebalan tubuh, terutama dalam pembentukan dan pematangan sel limfosit T. Itu adalah hormon timosin. Fungsinya itu untuk membantu perkembangan limfosit dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Perubahannya yaitu ukuran timus mengecil saat memasuki usia dewasa. Nah, di sini ada testis. Testis adalah dua kelenjar berbentuk oval yang terletak di skrotum. Testis merupakan kelenjar reproduksi utama pria dan bagian dari sistem endokrin. Ada fungsinya yaitu memproduksi testosteron, hormon seks utama pria. Kedua, merangsang produksi sperma untuk reproduksi. Yang terakhir, mengendalikan perkembangan karakteristik seks sekunder. Nah, selanjutnya ada ovarium. Ovarium adalah organ reproduksi wanita yang berfungsi menghasilkan sel telur serta hormon estrogen dan progesteron. Di sini ada fungsinya, yaitu ada 3. Yang pertama, mengatur siklus menstruasi. Yang kedua, menjaga kehamilan. Yang terakhir, membentuk ciri kelamin sekunder wanita. Selanjutnya ada sistem umpan balik hormon, yaitu mekanisme pengaturan hormon untuk menjaga keseimbangan tubuh dengan cara mengontrol produksi hormon sesuai kebutuhan tubuh. Di sini ada jenisnya, yaitu jenis umpan balik, yaitu ada 2. Yang pertama ada umpan balik negatif, yang kedua ada umpan balik positif. Contohnya
Kadar gula darah diatur insulin dan glukosa. 2. Oksitosin meningkat saat proses persalinan. Itu ada pula fungsinya untuk menjaga keseimbangan kondisi tubuh. Ya, sini selanjutnya ada hubungan sistem endokrin dan sistem saraf. Sistem endokrin dan sistem saraf bekerja sama mengatur aktivitas tubuh. Perbedaan sistem endokrin dan sistem saraf yaitu sistem saraf bekerja menggunakan impuls listrik melalui neuron sehingga responnya sangat cepat dan efeknya singkat. Sedangkan sistem endokrin bekerja menggunakan hormon yang dibawa oleh darah sehingga responnya lebih lambat tetapi efeknya berlangsung lebih lama. Persamaannya yaitu keduanya menjaga koordinasi dan homeostasis tubuh. Di sini ada kesimpulannya, sistem endokrin merupakan sistem mengatur tubuh yang bekerja melalui hormon yang diproduksi oleh kelenjar endokrin. Hormon memiliki peran penting dalam mengatur pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, keseimbangan tubuh, serta respon terhadap lingkungan. Kelenjar seperti hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, timus, dan ovarium memiliki fungsi masing-masing dalam menjaga homeostasis tubuh. Gangguan pada sistem endokrin dapat menyebabkan berbagai penyakit, sehingga menjaga pola hidup sehat sangat penting untuk mempertahankan keseimbangan hormon dan kesehatan tubuh. Dan di sini ada daftar pustaka yang saya ambil. Oke, terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa kalian kirim di kolom komentar. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa tersampaikan dengan jelas pada teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.